Pernah nggak sih, ketika lo lagi sama temen-temen nih, lo pengen banget tunjukin siapa diri lo? Atau ketika lagi nongkrong gitu sama teman lama, lo tiba-tiba minder aja gitu ngeliat pencapaian mereka yang ternyata udah jauh di atas lo. Sebagai makhluk sosial, lo itu emang butuh interaksi sama orang lain, mau langsung atau lewat medsos. Tapi tahu nggak, sebenarnya wajar aja kok ketika lo itu emang pernah membandingkan diri kayak gitu. Mau langsung atau enggak, ya hal itu wajar karena lo selalu berhubungan dengan orang lain tiap hari. Tapi lain cerita nih, ketika lo membandingkan diri secara berlebihan yang udah pasti nggak baik bagi diri lo. Hai, gue Willy. Di video ini, gue bakal coba jelasin kenapa lo sering banding-bandingin diri lo. Dan gue bakal spill gimana cara ngerubahnya menjadi hal yang positif. Penasaran? Yuk, simak video ini sampai selesai dan jangan lupa kasih like dan klik tombol subscribe. Oke, sekarang kita cari tahu dulu nih, alasan kebiasaan kita membandingkan diri. Apa sih sebenarnya? Menurut teori perbandingan sosial, sebagai makhluk sosial, lo akan selalu membutuhkan penilaian dari lingkungan sosial lo. Kita sebut aja mengais validasi. Mulai dari penampilan, kesuksesan, sampai kemampuan yang lo miliki. Hal itulah yang membentuk kebiasaan membandingkan diri lo. Nah, dari situ, kebiasaan ini juga menimbulkan perilaku yang kita sebut sebagai pansos. Lo tau pansos lah ya? Pamer outfit, nyetir mobil, upload Instastory lagi makan di resto atau di kafe mewah, dengan harapan orang lain emang akan memberikan penilaian positif terhadap lo. Padahal kan belum tentu. Sebenarnya nggak ada yang salah ketika lo upload. Tapi yang perlu lo sadari bahwa hal itu merupakan hal yang nggak baik jika lo lakukan secara berlebihan. Selanjutnya, jenis-jenis kebiasaan membandingkan diri. Perlu lo ingat bahwa membandingkan diri itu nggak selalu negatif. Ada juga yang positif, karena bisa membantu lo mengoreksi kekurangan diri dan memotivasi lo untuk menjadi lebih baik. Apa aja sih? Nih, gue kasih tahu lo. Yang pertama, kebiasaan membandingkan downward. Kebiasaan satu ini terjadi ketika lo membandingkan diri dengan seseorang yang kondisinya lebih buruk dari lo. Misalnya nih, ketika lo berada dalam situasi sulit, lo ingat bahwa masih banyak orang yang gak seberuntung diri lo saat ini. Dari situ, lo merasa perlu lebih banyak bersyukur dalam kondisi sulit sekalipun. Oke? Ingat ya. Dan yang kedua, kebiasaan membandingkan upward. Kebiasaan yang ini justru terjadi ketika lo membandingkan diri dengan yang lo rasa itu lebih baik dari lo. Misalnya, lo membandingkan diri dengan seseorang yang berasal dari keluarga yang tajir, atau bandingin diri dengan orang yang lebih hebat dari lo. Hal itu mungkin memunculkan perasaan negatif dalam diri lo, seperti perasaan insecure yang dapat menurunkan kepercayaan diri. Alhasil, kebiasaan ini justru berdampak negatif terhadap kesehatan mental lo. Tapi lo nggak usah khawatir, karena di sini gue bakal kasih tahu lo cara mengubah kebiasaan membandingkan diri menjadi sesuatu yang positif. Yang pertama, mencari kesamaan dengan orang lain. Ya, cari kesamaan. Lo bisa mengidentifikasi kesamaan diri lo dengan orang yang lo bandingin. Mulai dari kesamaan asal daerah, ketertarikan akan suatu hal, sampai kepribadian yang kalian berdua miliki. Nah, dari situ, lo bisa menyadari bahwa lo berdua itu nggak jauh beda, dan lo bisa termotivasi untuk menjadi lebih baik seperti dirinya. Nah, dengan begitu, ini bisa ngubah kebiasaan membandingkan diri lo ini menjadi hal yang positif. Misalnya, lo insecure dengan teman lo yang udah punya bisnis dengan profit yang stabil. Tapi setelah dipikir-pikir, lo berdua kuliah di kampus yang sama. Nah, dari situ, lo bisa belajar apa yang membuat dirinya bisa lebih sukses. Ya mungkin, dia itu lebih berani ngambil resiko terhadap suatu hal yang mungkin nggak berani lo lakuin. Ya dengan begitu, kebiasaan membandingkan diri ini dapat membuat diri lo menjadi lebih baik. Lanjut ke cara yang kedua, yaitu mengapresiasi keberhasilan orang lain. Emang sih, kedengarannya itu berlawanan dengan mengurangi kebiasaan membandingkan diri. Tapi coba deh pikir-pikir, cara ini juga bisa kok meningkatkan emosi positif dalam diri lo. Misalnya, temen lo ada yang langsung apply di tempat kerja, padahal baru aja lulus. Ya hal itu bisa aja kan membuat lo membandingin diri lo dengan teman lo itu. Nah, dari situ, lo bisa coba apresiasi keberhasilan dia, biar emosi positif lo yang meningkat. Tujuannya, ya biar lo bisa ubah kebiasaan bandingin diri lo jadi hal yang positif. Tapi dalam tahap ini, lo juga jangan lupa kalau diri lo sendiri itu butuh apresiasi. Jadi, setiap kali lo down,
Start appreciating what you have and what you've been through to get this far, oke? Dan cara yang terakhir, yaitu bercerita pada orang terdekat. Ya, lo bisa cerita kepada orang terdekat karena sedih akibat lo membandingkan diri dengan orang lain. Lo bisa mulai cerita nih, ke sahabat, keluarga, atau pacar, kalau lo punya. Ini berguna untuk melampiaskan emosi dalam diri lo, dan mendapatkan pandangan yang lebih objektif mengenai kesedihan lo. Dengan begitu, lo akan merasa lebih baik. Misalnya, lo lagi sedih nih, gara-gara merasa tertinggal dari teman lo yang udah wisuda, sedangkan lo belum. Padahal kan, it's okay. Cepat atau lambatnya lulus pun belum tentu jadi indikator sukses. Dan sebenarnya indikator sukses itu nggak ada yang benar-benar mutlak. Nah, lo bisa menceritakan itu kepada orang terdekat yang lo percaya. Pacar lo misalnya. Itu dapat membantu lo untuk melampiaskan emosi dan mendapatkan masukan darinya. Ya harapannya, bercerita kepada orang terdekat dapat membantu lo menghadapi kesedihan akibat membandingkan diri lo dengan orang lain. Hey Klinomaniak, ingat ya, nggak ada yang salah ketika lo bandingin diri dengan orang lain. Dari situ, lo bisa termotivasi biar lo jadi pribadi yang lebih baik. Dan lo bisa buktiin itu dengan pencapaian lo nanti. Ada pepatah yang berbunyi, di atas langit masih ada langit. Artinya, akan selalu ada orang yang lebih baik daripada kita. Makanya, cobalah untuk sekali-kali melihat ke bawah, biar lo belajar untuk bersyukur. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita di video ini. Klik tombol like kalau lo suka, share video ini biar makin banyak orang yang bisa kita bantu lewat video ini, dan jangan lupa subscribe. Buat kalian para Klinomaniak, jangan takut untuk menjalani hari.